Sinta tahu, hidupnya di sekolah ini tidak akan pernah tenang mulai detik ini. Ia harus mengungkap kejahatan Saras, atau ia akan menjadi korban berikutnya. Terima kasih telah menonton lanjutan cerita dari episode ke-1. Hari ini kita akan melanjutkan cerita tersebut, Cekidot. Pagi dini hari setelah insiden Rina pagi itu, udara di SMA Permata terasa lebih berat dan dingin, seolah malam tidak pernah benar-benar pergi. Koridor yang biasanya dipenuhi tawa dan teriakan remaja kini sepi dan terasa asing. Semua orang berjalan cepat, menunduk menghindari kontak mata. Rina, siswi yang sekamar di sebelah Sinta, sudah dibawa pulang. Pihak sekolah, dipimpin oleh kepala sekolah yang wajahnya pias, mengeluarkan pengumuman resmi di lapangan. Kami tegaskan, ini murni kelelahan akademis dan stres psikologis yang memicu mass hysteria atau histeria massal. Seru kepala sekolah melalui pengeras suara, suaranya terdengar tebal dan dipaksakan. Tidak ada hal-hal non-ilmiah di sekolah ini. Kami menuntut siswa untuk menghentikan rumor tak berdasar. Sinta berdiri di barisan, tatapannya menyalang ke arah jendela kamar Rina di lantai 2. Ia tahu persis itu bukan stres. Jeritan Rina semalam adalah jeritan murni terror. Jeritan yang membuat hatinya menciut hingga kini. Di sampingnya Amelia menghela napas panjang. Gila ya, Sin. Baru hari kedua lo di sini, udah ada drama kayak gini. Bisik Amelia. Tapi, kepala sekolah benar kan? Itu pasti Rina cuman kebanyakan begadang buat study tour. Sinta menoleh tajam. Mel, lo dengar sendiri jeritannya. Itu bukan jeritan orang capek. Itu jeritan orang yang lihat iblis. Shh, jangan ngomong gitu. Lo mau jadi kayak Rina? Amelia mencengkeram lengan Sinta. Ada ketakutan di matanya, tapi lebih besar lagi ada penyangkalan. Amelia, seperti kebanyakan siswa kota, dididik untuk percaya pada logika dan ilmu pengetahuan, bukan pada takhayul desa yang dibawa Sinta. Gue lihat dia, Mel, bisik Sinta pahit. Bayangannya melayang di bawah pintu gue. Gue cium bau melati busuk itu lagi. Amelia hanya menggeleng. Lo capek, Sin. Lo pindahan, banyak tekanan. Udah, fokus. Jangan sampai rumor lo nyampe ke telinga Saras. Dia bisa bikin hidup lo neraka. Nama Saras membuat Sinta kembali waspada. Ia mencari sosok itu. Saras berdiri di barisan depan, terlihat anggun dan tenang, seolah semua kekacauan ini adalah urusan sampah yang tidak layak disentuh. Namun, saat Sinta menatapnya, Saras membalasnya dengan senyuman kecil, senyum kemenangan. Senyum yang membuat darah Sinta mendidih. Dia tahu Saras menikmati teror ini. Di waktu jam pelajaran kelas X3 terasa mencekik. Semua siswa fokus pada buku tapi bukan karena rajin. Mereka takut. Mereka takut jika berkedip terlalu lama mereka akan melihat sesuatu di sudut ruangan. Sinta duduk di barisan tengah. Konsentrasinya buyar. Bau anyir yang samar-samar mulai tercium lagi bercampur dengan aroma parfum Amelia. Di depannya duduk Lisa, seorang siswi pendiam. Tiba-tiba, pena Lisa jatuh. Ia membungkuk untuk mengambilnya di bawah meja. Lisa, sudah. Amelia yang duduk di belakang Lisa berbisik. Lisa tidak menjawab. Ia tetap di bawah meja, terlalu lama. Sinta merasakan hawa dingin ekstrim menyentuh betisnya. Ia spontan menatap ke bawah meja Lisa. Ia melihat bayangan yang panjang dan ramping, seolah ada sosok tinggi kurus yang berdiri di samping Lisa, padahal di sana hanya ada kursi kosong. Sinta refleks menjerit tertahan, "Lisa, cepat naik!" Tiba-tiba, Lisa bangkit. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak, dan napasnya menderu. Di pipi kirinya muncul 3 garis merah lurus, seperti goresan kuku yang baru dibuat, mengeluarkan tetesan darah segar. Kelas menjadi riuh. Guru biologi panik. Lisa tidak bisa bicara. Ia hanya menunjuk ke sudut kelas, ke arah Saras. Saras, tanpa ekspresi, hanya mengangkat bahu. "Kenapa, Lisa? Mau menuduhku?"
Sinta menatap Saras, lalu ke goresan di pipi Lisa. Goresan itu sangat panjang, mustahil dibuat oleh manusia dalam posisi membungkuk. Ini adalah peringatan, serangan yang disengaja. Kuntilanak itu bukan menyerang acak, ia menyerang mereka yang mungkin bersaing atau berani mencurigai Saras. Saat keributan memuncak, Sinta melihat Amelia memegang tengkuknya, menggosok-gosoknya seolah menahan beban yang sangat berat. "Dingin banget, Sin. AC-nya kenceng," gumam Amelia. Sinta menggigit bibir. "Ini bukan AC, Mel. Ini dia lagi nempel di lo." Saat siang hari jam makan siang. Meskipun ketakutan, rasa lapar mengalahkan logika. Kantin penuh, tapi suasananya tegang. Sinta dan Amelia memilih tempat di sudut yang paling terang. "Gue gak yakin bisa makan," kata Amelia, membolak-balik nasinya. "Gue lemes banget padahal tidur 8 jam semalam." Sinta menatapnya cemas. "Mel, lo harus dengerin gue. Saras, dia terlibat. Dan entitas itu mulai nempelin lo karena lo dekat sama gue." "Udah, Sin, jangan horor mulu. Gue takut beneran." Amelia mencoba bercanda, tapi suaranya terdengar serak. Tiba-tiba, lampu di seluruh kantin mulai berkedip-kedip kencang, disertai suara dengungan listrik yang memekakkan telinga. "Tek! Tek! Tek!" Siswa-siswa mulai menjerit. Lampu mati total, gelap gulita. Hanya cahaya redup dari pintu masuk yang menerobos masuk, membentuk bayangan-bayangan panjang dan aneh. Di tengah kegelapan, terdengar suara yang sangat tidak wajar. Bukan teriakan, bukan tawa. Itu adalah senandung. Nyanyian sinden Jawa kuno yang melengking tinggi, menusuk tulang rusuk dan mengoyak saraf pendengaran. "Lingsir Wenggi, Sliramu Tumeking Sirno." Diikuti oleh suara dentuman keras. Brak! Saat lampu kembali menyala, hanya sesaat, semua mata tertuju ke meja yang baru saja terbalik. Di atas meja itu berserakan piring, gelas pecah, dan kuah soto. Namun, hal yang paling membuat semua orang histeris adalah sebuah gumpalan rambut hitam panjang tergeletak di tengah remah-remah makanan. Rambut itu bukan rambut siswa. Rambut itu tampak basah, kusut, dan berbau anyir yang kuat, seolah baru dicabut dari kepala yang membusuk. Saras berdiri di dekat pintu dapur, tangannya menutup mulut, berpura-pura sangat terkejut. Namun, Sinta, dengan mata yang terasah oleh ilmu spiritual neneknya, melihatnya. Di belakang Saras, tepat di atasnya, kuntilanak itu melayang. Wujudnya sempurna, lebih nyata dari malam sebelumnya. Matanya merah menyala, giginya panjang. Dia tidak menyentuh Saras, malah dia seperti melindungi Saras, menjaganya di tengah kekacauan yang ia ciptakan. Sosok itu menoleh ke arah Sinta. Wajahnya yang hancur itu menyeringai lebar, seolah berkata, "Aku tahu kau melihatku, dan aku tahu kau musuhnya." Sinta langsung muntah di lantai kantin. Bau melati, bau anyir, dan kengerian visual itu terlalu nyata. Dia tahu, dia sedang berhadapan dengan perjanjian iblis yang disokong oleh Mbak Jagat, dan Saras adalah penyalur kebenciannya. Ketika menjelang sore hari, Sinta dan Amelia kembali ke asrama, keduanya terdiam dalam ketakutan. Amelia tidak lagi menyangkal, tapi ia masih berusaha mencari penjelasan logis. "Rambut itu, pasti ada yang iseng taruh di situ, Sin." Amelia bergumam, suaranya sangat pelan. "Lo dengar nyanyiannya, Mel? Siapa yang bisa nyanyi kayak gitu?" "Itu bukan prank," balas Sinta, suaranya frustrasi. "Kenapa lo nggak mau percaya kalau ada orang yang sengaja ngelakuin ini?" Amelia berhenti di depan kamarnya. Wajahnya terlihat sangat lelah, seperti sudah berhari-hari tidak tidur. "Gue capek banget, Sin. Pundak gue pegal. Gue mandi dulu deh," kata Amelia, lalu menyentuh tengkuknya. Tangan Amelia terasa sangat dingin. Sinta meraih tangan Amelia. "Tangan lo dingin banget, Mel." "Iya, hawa di sini emang dingin. Udah ya, gue masuk dulu." Sinta melihat Amelia masuk, tapi pandangannya tidak lepas dari belakang leher Amelia. Sinta melihat di antara helai rambut Amelia yang basah karena keringat dingin, ada bekas noda hitam kusam, seperti bekas jelaga yang menempel. Noda itu bukan kotoran, itu adalah tanda. Tanda bahwa energi negatif itu sudah mulai menempel, sudah mulai memberatkan sukma Amelia. Sinta meremas tangannya sendiri.
Sekolah ini sudah menjadi medan perang spiritual. Jika dia tidak mencari bantuan dari orang yang benar-benar mengerti, bukan hanya dia yang akan celaka, Amelia pun akan ikut terseret. Malam ini, dia harus menghubungi satu-satunya orang yang dia percayai, neneknya. Episode selanjutnya akan datang, jangan lupa untuk di-subscribe dan like ya.